belajar sama-sama melihat dari sisi yang berbeda. Kalau memang tidak menyukai diskusi seperti ini, boleh nonton Mandi Lumpur ya. Daripada main report akun, kita juga kasihan dengan teman-teman yang punya akun gitu. Sekian hal yang dapat saya sampaikan untuk teman-teman semuanya ya. Iya, jadi saya tambahi sedikit, Master sadarkan, kita di sini untuk mengedukasi teman-teman baik dari Kristen ataupun dari Islam bahwa beginilah keimanan Islam dan begitulah keimanan Kristen. Kita sedang menampakkan apa yang ada di dalam keimanan kita masing-masing tanpa menghujat, mencaci ataupun yang lain. Jadi seharusnya ini bisa menjadi tambahan ilmu, bukan malah permusuhan gitu. Sekian. Ya, Pak Amir sebagai pemegang waktunya, ada yang mau disampaikan Pak Amir? Oke, terima kasih. Mungkin untuk penyampaian waktunya nanti kita atur waktunya sesuai dengan yang sudah disepakati, ya dah. Ini saya balik dulu. Yaitu atur waktunya yang sudah biasanya ya, yang sudah disepakati. Biasanya ya, open statement itu 6 menit, pertanyaan 2 menit, lalu dijawab 10 menit, ditanggapi 8 menit. 8 menit jawabnya Pak Amir. Ya. Gini Pak Amir, barusan saya kan sudah naik di komalnya teman-teman. Jadi sistemnya itu begini. Opening statement 6 menit, kemudian bertanya 2 menit, maksimal 2 pertanyaan, kemudian menjawab 8 menit, kemudian menegaskan pertanyaan 5 menit, dan menegaskan jawaban 5 menit gitu. Oh, 5 menit ya? Ya, jadi total satu putaran 20 menit. Oke, sip. Ada 3 kali putaran Pak Amir, jadi total 2 jam. Jadi pihak Islam 3 kali nanya, pihak Kristen 3 kali nanya gitu. Siap. Oke, bisa disetujui semua dari Herdi? Kalau suka? Lanjut. Ya, siap. Lanjut Pak Amir. Nah, ini temanya tadi kan masalah ini ya, apa ya? Kitab suci apa itu? Bentar Bawang Alfi ini. Firman yang jadi manusia atau firman yang jadi yang jadi kitab suci? Buku, iya. Kitab ya. Iya, kitab suci. Iya, oke. Ini kita periksa sinyal dulu semuanya ya. Ini sinyal nggak ada yang gangguan ya. Di rumah hujan tapi aman, wifi ya, aman. Oke. Suara saya aman kan, nggak kecil kan? Siapa yang buka? Bro Malikil sinyal aman ya. Bang Malik ya. Suara saya kedengaran nggak, Bro? Dari Pak Amir aja. Bagaimana? Yang opening statement siapa? Oke, saya buka aja kalau gitu. Untuk 6 menit pertama ya, atau statement opening statement, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul lagi untuk melakukan diskusi terkait dengan tema firman yang menjadi manusia atau firman yang menjadi kitab. Nah, ini sudah disepakati kedua belah pihak terkait dengan tema ini, yang mudah-mudahan ini bisa berlangsung dengan lancar. Nah, sekarang untuk melanjutkan diskusi ini, kita mulai dengan opening statement yang akan dimulai oleh pihak Kristen dulu. Oke, pihak Kristen dulu ya. Siap RD untuk opening statement ini? Sudah bisa dimulai? Oke, silahkan. Dimulai dengan saat. Ya, sebentar sebelum memulai ya. Ini kan ada teman-teman mungkin yang agak baperan. Acara diskusi ini di-live-kan juga di YouTube-nya Malikil, Bang Zuma, dan juga di YouTube-nya saya. Jadi teman-teman kalau merasa mau ngerekam screen recording nanti memenuhi memori saja, lebih baik langsung ke YouTube Bang Zuma atau Malikil aja ya.
Silakan teman-teman dimulai. Oke, silakan Herdi. Oh, timer meluncur Ya, setelah silakan Bro berbicara. Tutsuka Silakan. duluan. Halo, tes suara saya masuk ya? Mantap. Oke ya. Baik, makasih. Sesuai topik yang kita bahas ya, dari perspektif kekristenan, firman menjadi manusia ya. Jadi kalau kita berangkat dari topik itu, maka dasar atau pijakan dari kekristenan, pijakan atau argumentasi teologi dari kekristenan itu jelas terdapat dalam Injil Yohanes 1 ya, pasal 1 dari ayat 1 sampai ayat 14. Bagaimana firman itu sebelum dia menjadi manusia ya, diterangkan di dalam ayat 1 ya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah ya. Dan saya langsung aja loncat ke ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi, dan segala yang telah dijadikan. Dan ayat ke-14-nya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman di dalam Yohanes 1 ya, ayat 1 sampai ayat 14 ini berbicara tentang siapa. Ini bukan berbicara tentang apa, tetapi berbicara tentang siapa, yaitu tentang Tuhan. Karena di dalam Yohanes 1 ayat 1, kalau kita lihat dalam teks aslinya ya, teks aslinya itu bunyinya seperti ini, NRK en hologos ya, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. Jadi kalau kita cermati ya, kata arke di situ itu selalu berkaitan dengan eksistensi ya, eksistensi yang ada pada mulanya. Kalau kita masuk ke dalam kajian ontologi, maka kita tahu yang ada pada mulanya, yang sejati itu dari sudut pandang iman ya, baik Kristen maupun Islam sama-sama percaya bahwa itu adalah Tuhan. Dan di sini Rasul Yohanes menjelaskan bahwa firman itu adalah Allah itu sendiri. Lalu firman yang dimaksud di situ, apakah itu adalah satu entitas yang berbeda dari Allah? Kalau kita melihat pada kalimat atau bahasa aslinya, hologos di situ itu di depannya ada definite artikel ho ya, yang kalau dalam bahasa Inggris itu ditulis dengan the ya. Jadi logos itu adalah kata benda yang di depannya ditambahi yang di depannya dimulai dengan definite artikel. Artinya ini berbicara tentang gelar ya. Dan di klausa kedua di situ dikatakan kai hologos and prostonteon. Kata proston ya, kata ton di situ adalah bentuk definite artikel juga ya. Definite artikel dari gelar apa? Dari gelar theon tadi. Theon itu adalah gelar karena ada pros di depan, ada kata proston di depan, ada kata ton yang adalah definite artikel. Lalu kalau kita bahas masuk ke klausa ketiga, di situ dikatakan kai theos and hologos. Di kai theos di situ nggak ada lagi definite artikel. Artinya Yohanes mau mengatakan bahwa Sang Firman itu adalah Allah, gitu. Itu singkatnya seperti itu. Nah, lalu di Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, dan Sang Firman itu telah menjadi manusia. Artinya, Sang Firman yang adalah Allah itu sendiri telah menjadi manusia, mengambil rupa manusia. Nah, tentu kita akan bahas itu, tujuannya menjadi manusia itu nanti bisa kita bahas. Silakan Bang Herti. Silakan Herdi, lanjut. Jadi memang yang kita bahas ini ya tentang firman menjadi manusia
kupikir di awalnya firman menjadi Tuhan ya. Karena kalau firman menjadi Tuhan kan agak lucu karena yang berfirman hanya Tuhan. Nah, di dalam pemahaman iman kekristenan, firman yang menjadi Tuhan ya, contoh seperti saya hubungkan seperti di dalam Kejadian 3 ayat 15, firman Tuhan kepada Adam dan Hawa bahwa akan ada suatu proses kelahiran. Itu firman Tuhan, apa yang Tuhan nyatakan kepada Adam dan Hawa. Dan firman itu ya sudah terrealisasi ketika Kristus tampil. Firman itu atau ucapan Tuhan itu sudah jadi real, nyata dengan kelahiran dan menjadi daging, menjadi manusia. Nah, ya, jadi dengan topik ini, apakah firman Tuhan, apakah firman itu manusia, ya, apakah firman itu menjadi kitab? Di dalam iman kekristenan, ya, janji Tuhan dan dalam bentuk firman itu sudah menjadi manusia, dan yang menjadi itu bukanlah sesuatu yang dipahami seperti sesuatu yang bisa diidentifikasi bentuk, enggak, karena sifatnya itu sesuatu yang roh yang tidak bisa ditelusuk. Mungkin dilanjutkan oleh pihak Islam untuk opening statement ini, dimulai dari Bang Juma atau Ustadz Nazar. Setelah berbicara, timer meluncur. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat bagi junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita pada malam hari ini adalah terkait dengan firman atau kalimah yang muatannya Al-Quran dan juga di dalam iman Kristen manusia bernama Yesus. Teman-teman, ketika kita berbicara mengenai firman, maka muatan yang kemudian dibawa oleh Islam itu adalah kalimat atau perkataan. Maka perkataan Allah kemudian ketika datang maka muatannya adalah perintah. Al-Quran menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kathalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran yang adalah ruh dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apakah kitab itu, apakah Al-Quran itu, dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Jadi Al-Quranul Karim itu, jadi kalimat itu adalah kehendak Allah yang kemudian merupakan pernyataan-pernyataan Allah yang berupa perintah. Ya, berupa perintah, kemudian perintahnya itu adalah berupa cahaya, materi yang dijadikan untuk sebagai pembimbing bagi manusia. Jadi firman bagi umat Islam itu adalah perkataan Allah, wahyu Allah yang kemudian dibukukan dalam sebuah kitab yang bernama Al-Quranul Karim. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Jadi terang sekali dikatakan bahwasanya yang diturunkan, yang diwahyukan berupa Al-Quran kepada batin baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan izin Allah, itu adalah kalimat. Itu adalah kalimatullah. Itu adalah perintah Allah. Itu adalah kalam yang kemudian dijadikan sebagai wahyu untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Jadi wahyu ini yang berupa Al-Quran itu kemudian diwahyukan oleh Allah melalui perantaraan Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang kemudian disebut di dalam Islam Jibril alaihissalam. Dengan demikian maka kalam Allah atau firman Allah itu menjadi kitabullah. Demikian adanya di dalam ajaran agama Islam. Silakan Dinda Wafi. Monggo Kang Wafi.
Ustaz Wafi. dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Jadi Al-Qur'an itu ya, yang kita harus ketahui, firman Allah apakah menjadi buku? Jelas kita katakan tidak. Jadi kita harus mengetahui makna dari Al-Qur'an tersebut. Al-Quran itu memiliki dua makna. Yang pertama, makna Al-Quran secara Al-Kalam Al-Qadim, yaitu sifat firman yang melekat kepada zat Allah, kekal bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, makna Al-Quran secara An-Nazmul Makru' Al-Masmu' Al-Mahfud Al-Maktub Baina Daftayil Mushaf, yaitu suatu bacaan yang dibaca, didengar, dihafal, ditulis di antara dua salinan atau dua sampul ya. Wahwa kitabullah ta'ala, dan itu adalah Al-Quran di versi makna yang kedua. Al-Munazzal ala rasulihi bilisani Jibril alaihi salam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan lisan malaikat Jibril. Al-Mangkul bit tawatur, yang diriwayatkan secara mutawatir, ramai diketahui. Al-Mu'jiz lil bashar, yang mengandung mukjizat kepada manusia. Nah, jadi harus dibedakan antara firman yang bermakna sebuah buku dengan firman yang melekat kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya metode pewahyuan di dalam versi Islam itu Allah itu mengungkapkan sesuatu, menciptakan sesuatu firman yang berbahasa ya, suatu kata-kata yang menggunakan bahasa Arab, lalu Allah letakkan di Lauh Mahfud. Nah, dari Lauh Mahfud kemudian dipindah kepada Baitul Izzah. Nah, dari Baitul Izzah itulah malaikat Jibril mengambil kalam ya yang berupa bahasa Arab itu, lalu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW tadrijian, secara berangsur-angsur. Itu metode pewahyuan di dalam agama Islam. Jadi tidak ujuk-ujuk firman lalu jadi buku, tidak. Jadi itu yang harus difahami. Ini dijelaskan di beberapa kitab ulumul Quran ya, ilmu-ilmu mengenai Al-Quran, seperti kitab yang ditulis oleh Imam As-Suyuti. Sekian. Waktu habis. Sekarang terkait dengan pertanyaan, mungkin kita pihak Kristen dulu yang bertanya atau pihak Muslim yang bertanya ini. Pihak Kristen dulu ya, 2 menit dari pihak Kristen untuk bertanya kepada pihak Muslim. Nanti setelah itu ada tanggapan 5 menit dari pertanyaan atau jawaban 5 menit, lalu ditanggapi pihak Kristen, lalu mempertegas jawaban dari pihak Kristen nanti ditegaskan oleh Muslim 5 menit. Oke, sekarang saya rubah jadi 2 menit untuk pertanyaannya pihak Kristen. Silakan Herdi untuk bertanya, atau Bang Tosuka atau Ya, Mohon maaf sebelumnya ini Pak, sorry saya nanya dulu. Ini 2 pertanyaan atau 1 pertanyaan aja? 2 bro. 2 pertanyaan maksimal. Ya silakan bro. Oke. Dari penjelasan Ustadz Naja bahwa bedakan firman yang melekat atau ada pada zat Allah. Berarti dalam hal ini ada 2 firman ya. Satu firman yang melekat pada Allah, dan kedua firman yang diutus atau yang diwahyukan gitu. Apakah ada tahapan dalam pewahyu, ada 2 tahapan dalam firman ini gitu. Firman yang disebut istilahnya kalam lafsi ya, dan kalam nafsi. Apakah 2 istilah ini tidak memiliki esensi yang berbeda? Ya, Oke, itu pertanyaan nafsi. saya. Oh ya, kalam nafsi. Kalam nafsi dan kalam nafsi ini apakah esensinya berbeda? Silakan. Berbeda, iya. Oke. Silakan. Nah, ya. Herdi kalau mau bertanya. Ya, yang saya ingin tanyakan, yang saya ingin tanyakan, firman yang dibawa oleh Jibril,
ya, itu dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk buku yang dibawa, seperti yang tertulis dari Lauh Mahfuz atau seperti yang ditemukan di dalam Fusilat ayat 3 ayat 1 sampai 3 bahwa yang dibawa itu dalam bentuk buku atau dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk hafalan. Ya, itu mungkin aja pertanyaan saya itu. Oke, sudah itu. Ya, silakan dihibahkan aja. Pertanyaan juga sudah dimengerti Bang Wafi. Saya riset untuk waktunya. Oke, saya riset jadi 5 menit 5 menit untuk menjawab. Dibagi dengan Bang Zuma. Silakan. Mulai Kang Wafi. Bang Zuma. Oh, 5 menit ya. Baik. Jadi ketika berbicara mengenai kalam nafsi, 8 menit. iya. Oh, 8 menit. Iya, mohon maaf Pak Amir. 8. Bukan 5 menit Pak Amir untuk menjawab 8. Itu menanggapi 5 menit. Iya, Potong. tadi sudah ini sih benar. Potong gaji ini, moderator kayak gini potong gaji. Makasih. Oke, udah. Edit. Lemadon. Oke, restart. Monggo. Dari 8 aja ya, 8. Sudah, mulai. Iya. Silakan. Bang. Iya. Jadi ketika berbicara mengenai kalam nafsi dan kalam lafsi, saya hanya bisa memberikan gambaran analogi sederhana supaya mudah dipahami. Bahwa pada diri manusia ketika ada kemampuan yang ada pada diri manusia yang melekat, yaitu kemampuan berbicara, bercakap, maka itulah kalam nafsinya. Kemampuan berbicara itu tidak tersusun dari huruf, tidak tersusun daripada lembaran-lembaran, tetapi adalah sesuatu yang melekat pada diri seseorang yang kemudian melahirkan sebuah kondisi di mana manusia itu bisa berkata, bisa berucap. Demikianlah kalam nafsi. Nah, kalau kalam lafsi, perkataan yang kemudian keluar dari diri seseorang, ini saya ambil gambaran analogi ya, sehingga bisa kemudian dituliskan, bisa dilafalkan, atau bisa kemudian direkam atau dibuat dalam suatu media. Itu yang disebut dengan firman lafsi secara analogi. Nah, terkait dengan Al-Quranul Karim, apakah kemudian malaikat Jibril itu datang membawa buku, atau malaikat Jibril itu kemudian datang membawa sesuatu yang bisa dibaca? Di dalam Al-Quran diterangkan, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Jadi yang dibawa oleh malaikat Jibril itu adalah roh, sesuatu yang tidak nampak kemudian. Lalu kemudian sesuatu yang tidak nampak itu disampaikan oleh malaikat Jibril untuk apa? Untuk dipahami, untuk diresapi, untuk diamalkan, untuk diajarkan, untuk disampaikan kepada manusia. Itulah Quran. Jadi itulah wahyu Al-Quran. Jadi bukan berupa catatan, bukan berupa kitab yang sudah dibawa, ditenteng seperti yang ada di dalam kitab wahyu. Malaikat kemudian membawa sebuah buku Injil, kan gitu ya. Itu tidak seperti itu. Tetapi yang datang kepada Nabi Muhammad SAW adalah malaikat Jibril yang sifatnya hanya menyampaikan wahyu Allah. Wahyu Allah yang disampaikan kemudian bukan berupa tulisan. Jadi ada sebuah media di mana baginda Rasulullah SAW diperintahkan untuk membaca huruf per huruf. Tidak demikian adanya. Jadi jelas sekali Al-Quran itu diterangkan wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Jadi Al-Quran itu disebut juga ruh, artinya sesuatu yang asalnya tidak bisa kemudian dilafazkan dalam arti kata, dibentuk dalam sebuah media. Itu dia yang merujuk kepada Allah itu sendiri. Kalam nafsi yang ada pada diri Allah yang tidak kemudian bisa dinarasikan seperti makhluk adanya. Nah, terkait dengan ini mungkin Dinda Wafi akan menjelaskan lebih jauh terkait dengan proses pewahyuan dari Allah, kemudian malaikat Jibril, lalu disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, juga terkait dengan kalam nafsi dan lapsi. Silakan Dinda. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, apakah berarti ketika ada istilah kalam lafzi dan kalam nafsi berarti Allah punya beberapa firman? Tidak, saudara. Maksud kalam lafzi dan kalam nafsi itu hanya definisi, bukan berarti firman ada 2, 3, atau 4. Tidak. Kenapa? Definisi ini dirumuskan oleh para ulama agar orang tidak salah paham.
mengenai kalam Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu adalah mutakallim bi kalamin la yushbihu kalamal khalq. Allah adalah zat yang maha berfirman, yang firmannya itu tidak menyerupai makhluk. Nah, karena Allah tidak menyerupai makhluk dari segala sifatnya, sehingga ditakutkan orang-orang itu menyangka Quran yang berupa buku, tulisan itu dikira firman Allah, sehingga akan menabrak kaidah yang pertama. Maka dari itu dibedakan oleh para ulama. Ada kalam nafsi, yaitu kalam Allah yang melekat kepada zat Allah sebagai sifat Allah, Allah berfirman. Ada kalam lafzi, yaitu Allah yang telah menciptakan Al-Quran dengan berbahasa Arab, ya, lalu Allah turunkan di Lauh Mahfuz, sebagaimana di dalam Al-Quran surah Al-Buruj ayat 21 dan 22, bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan di Lauh Mahfuz. Nah, kemudian setelah Al-Quran ini di Lauh Mahfuz, lalu Quran ini diturunkan ke Baitul Izzah, langit dunia, langit pertama. Dan hal itu terjadi pada malam Lailatul Qadar, secara sekaligus satu waktu, halan, langsung. Sebagaimana diterangkan di dalam surah Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr, seperti itu. Nah, ketiga, barulah Al-Quran itu secara bertahap diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun. Nah, turunnya ayat itu, kalamullah itu secara bertahap selama 23 tahun sebagaimana diterangkan oleh Allah di dalam surah Al-Furqan. Wa qala alladzina kafaru laula nuzzila alaihil Qur'an jumlatan wahidah kadzalika nutsabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Berkatalah orang-orang yang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus saja? Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya dan kami membaca secara tartil. Itu penentangan orang-orang kafir ketika Al-Quran diturunkan berangsur-angsur oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Itu metode pewahyuannya. Bukan berarti Al-Quran ini adalah kalamullah yang memiliki beberapa kalam, bukan. Itu adalah metode dari para ulama untuk cara membedakan bahwa kalam Allah tidak akan pernah lepas dari zat Allah. Itu merupakan sifat Allah. Dan kalam lafzi adalah kalam Allah yang dimaksudkan dari ayat Al-Quran itu. Kalau kertasnya, tulisannya, yaitu makhluk. Tapi apa yang dimaksudkan dalam Al-Quran itu, itulah yang dimaksud oleh kalam nafsi dari diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya ilmul kalam. Atau kita bahas di pesantren biasanya ilmu tauhid. Seperti itu. Mungkin bisa ditambahi Bang Zuma. Ada 1 menit. Monggo Bang Zuma. Untuk pertanyaan Mas Febri sudah saya jawab ya. Oke, baik. 44 menit. Oh, 44 detik. Jadi saya berharap analogi yang tadi itu bisa dipahami dengan mudah untuk memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kehendak. Kehendak Allah itu ada pada dirinya, lalu kemudian ketika Allah hendak menciptakan atau memberikan sesuatu yang dipahami oleh makhluk, maka pada dirinya, pada kehendaknya ini kemudian Allah lontarkan berupa kalimah. Nah, sehingga kalau ada pernyataan segala sesuatu ciptaan berasal dari Allah, itulah dia. Allah menciptakan dari hal sifat yang dimiliki dengan cara berfirman. Jadi maka jadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayakulahu kun fayakun. Sekarang untuk tanggapan dari pihak atas penjelasan dari pihak Muslim, dikasih kesempatan 5 menit. Silakan setelah kalian berbicara. Bang Heri Silakan duluan. Duluan bro, duluan. Oke. Tadi Ustadz Najah menjelaskan bahwa kalam Allah itu ya berbeda dengan makhluk ya, dan kalam itu pun mengalami proses ya. Kalau kita lihat dari sistem pewahyuan itu
mengalami proses perjalanan yang begitu panjang. Dan sampai pada akhirnya diterima oleh seorang nabi, ya. Namun ketika kalam atau firman itu dituliskan, ya, yang anehnya itu dapat dimengerti oleh manusia, gitu. Artinya kalam yang tadinya sifatnya itu bukan makhluk, tetapi dapat dipahami oleh makhluk. Artinya kita lihat ya, ada sesuatu yang paradoks di sini, bahwa sifat yang tadinya transenden, ya, yang kita bilang transenden, yang di luar dari pengetahuan manusia, ya, akhirnya dapat terproyeksikan ke dalam pengetahuan manusia, gitu. Manusia dapat memahami itu, dan itu dapat dituliskan secara konkret dan dipahami dan dibukukan bahkan. Nah, akhirnya saya berkesimpulan begini, apakah firman ini mengalami suatu interpretasi, atau kalam ini mengalami suatu interpretasi sehingga orang bisa menulis, oh yang dimaksudkan Allah seperti ini. Karena pada akhirnya kita melihat bahwa dari tokoh-tokoh agama Islam, ya, kita katakan ulama dan kiai, itu punya perspektif atau interpretasi yang berbeda terhadap kalam atau firman yang telah disampaikan. Nah, apakah seperti itu, teman-teman? Ya. Silakan, Bang Herti. Bro Ded, bisa alihkan layar, bro? Di pause Oh, dulu. oke. Oke. Jadi kawan Kusuma tadi yang saya ingin tanya ini, bro. Ini di Fusilat, ya. Ini Fusilat 1 sampai 3. Hamim Al-Quran diturunkan dari Tuhanmu yang maha penyayang. Jadi diturunkan oleh Allah. Kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan sebagai bacaan dan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui. Jadi di sini firmannya itu sudah dalam bentuk tercetak buku, bukan berangsur-angsur, ya. Dan lagi, ya, memang ada beberapa sudut pandang. Dan lagi, beliau bilang tadi bahwa roh yang dibawa oleh Jibril, tetapi jelasnya di situ buku dan dikonfirmasi. Jibril datang kepada Muhammad pada saat Muhammad tidur, ya. Lalu Jibril kan mencekik leher Muhammad dengan kain dibaj. Nah, justru di situ Jibril menyuruh Muhammad baca suatu tulisan yang di kain dibaj, bukan sesuatu roh yang menuntun Muhammad membuat hafalan begini begono, ya kan? Nah, kalaupun itu roh, karena saya topiknya di sini firman, saya akan mempertanyakan apakah roh itu sama seperti di dalam surah 3882 ayatnya ke 82 sampai 88. Nah, di sini juga iblis dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah. Apakah mungkin firman itu dibawa oleh Jibril atau iblis? Apakah firman yang dibawa itu sudah menjadi buku atau masih sesuatu yang dihafal oleh Jibril atau dihafal oleh iblis? Di sini, ya, iblis berkata, kemudian demi kemuliaanmu aku pasti akan menyesatkan mereka semua. Nah, kecuali hamba-hambamu yang terpilih karena keikhlasan di antara mereka. Allah berfirman, ya, Allah berbicara dengan iblis. Maka yang benar adalah sumpahku, hanya kebenaran itulah yang aku katakan. Ini kan agak lucu kesannya. Aku pasti memenuhi neraka jahanam denganmu, iblis, dan orang yang mengikutimu di antara mereka semuanya. Nah, ayat 88, katakanlah, aku tidak akan meminta imbalan sedikit pun kepadamu atasnya. Iblis disuruh berdakwah, tapi di sini dipaksakan dalam kurung Muhammad. Padahal ini kan interaksi Allah dengan iblis. Nah, ini sesuatu pemaksaan sih menurut saya. Nah, yang saya ingin tanya, firman yang dibawa oleh Jibril itu dalam bentuk buku atau roh? Karena jawabannya di sini boleh roh, boleh buku. Nah, kalau sudah simpang siur begini, bagaimana kawan-kawan bisa mengimani bahwa itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala? Waktu habis. Tinggal penegasan dari tanggapan dari pihak Kristen akan ditegaskan lagi oleh pihak Muslim.
Silakan Bang Wafi atau Bang Juma yang memulai. Saya Monggo. dulu, bentar Bang ya. Oke. Silakan deh, silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Mas Totsuka, itu sudah saya jawab di pertanyaan sampean yang pertama ya, bahwa ketika sampean bertanya barusan, yang awalnya kalam Allah itu tidak berupa makhluk, lalu kenapa bisa dipahami oleh makhluk? Loh, saya kan sudah menjelaskan di pertama, seharusnya jenengan catat. Allah itu menciptakan kata-kata tersebut dengan menggunakan bahasa Arab, lalu Allah taruh di Lauh Mahfuz. Jadi kalam Allah ini tetap tidak bisa dipahami oleh makhluk. Makanya Allah menciptakan kata-kata yang berupa bahasa Arab, lalu Allah taruh di Lauh Mahfuz. Kemudian dari Lauh Mahfuz turun ke Baitul Izzah dan turun kepada Nabi Muhammad SAW. Itu jawaban saya pertama sudah menjawab sebenarnya. Kemudian yang kedua, Bro Malikil tadi ini kok melebar pembahasannya. Kita bahas firman bro ya, bukan bahas iblis bro ya. Ketika Anda membuka barusan, Anda ternyata membaca bahasa Indonesia saja gagal paham. Tadi ketika ada kata-kata mencekik ya, Jibril mencekik Nabi Muhammad, padahal dalam bahasa Arabnya original teksnya menggunakan lafal ghatta. Faghatta Jibril Muhammadan. Malaikat Jibril ghatta itu memegang bro, bukan mencekik. Tidak ada di dalam kamus bahasa Arab dari A sampai Z yang bermakna ghatta itu mencekik. Itu terjemahannya salah bro. Makanya harus kembali kepada original teks begitu. Lihat di kamus-kamus bahasa Arab. Kalau ada ghatta bermakna mencekik, berarti saya salah pada malam hari ini. Kedua, yang Nabi Muhammad itu disuruh membaca itu bukan dengan kain dibaj bro. Bukan. Itu memegangnya dengan kain dibaj, bukan disuruh bacanya. Itu bahasa Indonesianya jenengan ternyata salah paham ternyata gitu loh. Ketika Nabi Muhammad disuruh Iqra, itu tidak ada kertas di sana, gak ada keterangan ada kertas di sana, gak ada. Kemudian di dalam Fussilat ayat 3, Fussilat ayatuhu, ya dijelaskan ayat-ayatnya itu tidak ada keterangan bahwa Al-Quran di Lauh Mahfuz sudah berbentuk buku, tidak ada. Itu maksudnya Allah menurunkan Al-Quran. Nah, ketika Quran itu sudah ada di dunia, itu adalah merupakan kitab yang menjelaskan makna-makna hukum-hukumnya. Coba lihat di tafsir Ibnu Katsir bro. Kan sampean biasanya pakai tafsir Ibnu Katsir, begitu. Sekian jawaban dari saya. Lanjut Bang Zuma. Oke, silakan Bang Juma. Bang Juma, monggo. Ya, baik. Sahabat kita ini, teman-teman Kristen ini harus memahami dulu lafaz-lafaz sarifah itu apa, gitu ya. Lalu kemudian kalam lapsi, dalam hal ini lafaz-lafaz Allah yang kemudian terurai di dalam kitab suci Al-Quran, dan juga sifat kalam Allah yang kadim. Ini yang harus dipahami. Nah, saya rasa dengan penjelasan Dinda Wafi, mereka sedikitnya tahu gitu ya, bahwasanya ketika kami berbicara firman dalam hal ini adalah apa yang kemudian tertera Waduh. Coba request lagi nih. Ini kan saya pakai XL, sekarang saya ganti ke ini, ke Telkomsel. Saya pikir lebih bagus. Enggak pengaruh itu. Pengaruhnya itu karena panas